Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damar Pinugro absen 11. Saya Khairul Muhammad Farsya absen 21. Saya Muhammad Fikri absen 27. Saya Muhammad Rafi absen 23. Saya Muhammad Rian absen 29. Kelompok kami akan menjelaskan tentang pusat pertumbuhan. Apa itu pusat pertumbuhan? Pusat pertumbuhan atau growth wall adalah wilayah dengan pertumbuhan yang sangat pesat ketika dibandingkan dengan wilayah lain. Salah satu faktor yang menyebabkan suatu wilayah menjadi pusat pertumbuhan adalah wilayah tersebut bisa mempengaruhi pembangunan wilayah lain di sekitarnya. Selain itu, pusat pertumbuhan biasanya berperan menjadi pusat pelayanan bagi daerah sekitar. Contohnya, pusat pertumbuhan yang terkenal adalah wilayah Silicon Valley di San Jose, California. Wilayah tersebut memiliki pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat, terutama berkat industri teknologi yang ada di dalamnya. Faktor penyebab suatu wilayah menjadi pusat pertumbuhan. Tentunya banyak banget faktor yang mempengaruhi terbentuknya sebuah pusat pertumbuhan di suatu wilayah. Bisa jadi karena faktor geografis, ekonomi, sosial, dan lain-lain. Berikut ini beberapa contoh pembentukan pusat-pusat pertumbuhan wilayah di Indonesia memiliki tujuan utama menjadi wilayah menjadi pusat pertumbuhan. Kondisi geografis seperti jenis dataran, iklim, dan kesuburan tanah, lengkapnya fasilitas kesehatan, tempat tinggal, dan sebagainya, dan infrastruktur jalanan dan transportasi, sehingga mendukung kondisi ekonomi dan sosial. Adanya industri sehingga banyak lapangan kerja dan tempat tinggal. Mengapa kita perlu mengetahui pusat pertumbuhan wilayah? Dengan mengetahui pusat pertumbuhan wilayah, kita jadi tahu wilayah atau kawasan mana yang pertumbuhannya pesat, sehingga kita bisa paham pengaruh dan peran wilayah-wilayah tersebut ke wilayah sekitarnya. Tidak hanya itu, manfaat pusat pertumbuhan di suatu dari segi budaya adalah terjadi akulturasi budaya antara penduduk pendatang dan penduduk lokal, serta antar penduduk pendatang sendiri. Teori pusat pertumbuhan wilayah, sebenarnya ada beberapa teori yang berkaitan dengan pusat pertumbuhan wilayah. Kita akan bahas beberapa di antaranya. Contohnya adalah teori kutub pertumbuhan, teori polarisasi ekonomi, trickle down, teori yang sebenarnya merupakan dasar-dasar dari teori kutub pertumbuhan. Teori kutub pertumbuhan dikemukakan oleh Francis Perroux pada tahun 1955. Ini menyebutkan bahwa pertumbuhan dan pembangunan di setiap wilayah tidak terjadi secara bersamaan. Setiap wilayah memiliki kecepatan dan insentivitas masing-masing berdasarkan potensial yang ada. Menurut Perroux, pusat pertumbuhan akan menimbulkan dua dampak yang sentripetal. Gimana tuh maksudnya? Nah, teori kutub pertumbuhan ini dapat dampak positif yang dijelaskan dengan teori trickle down, dan dampak negatif yang dijelaskan dengan teori polarisasi ekonomi. Yuk kita mulai bahas dari teori trickle down. Ini adalah teori ekonomi mengatas ke bawah atau untuk pertumbuhan memberikan trickling effect yang berarti teori menetes ke bawah. Dulu teori trickle down dikemukakan pada tahun 1959. Pembangunan bisa terfokus pada sektor penting saja atau industri, dengan harapan dapat menstimulasi sektor lainnya. Coba lihat gambar di bawah. Kira-kira gambar teori trickle down seperti tumpukan gelas di sebelah kiri, namun ternyata yang terjadi digambarkan oleh tumpukan gelas di sebelah kiri. Berdasarkan ekspektasi teori trickle down tadi, harusnya berkembang industri dan pabrik Karawang ini dapat mendorong perkembangan sektor lainnya. Namun kenyataannya, lahan pertanian di sana justru semakin sempit dikarenakan pembangunan industri yang terus meluas. Kedua adalah teori polarisasi ekonomi. Berdasarkan teori polarisasi ekonomi tahun 1995 oleh Gunnar Myrdal, setiap daerah memiliki pusat yang menjadi daya tarik masuknya tenaga kerja, modal, dan barang dagangan. Untuk contoh paling mudah, kita bisa bahas desa dan kota. Menurut teori ini, kota sebagai pusat pertumbuhan menjadi daya tarik bagi orang-orang yang tinggal di pinggiran. Pinggiran di sini biasanya berarti desa dan daerah lain di sekitar kota. Pertanyaannya, apakah ini suatu hal yang baik? Ada dampak positif dan negatif dari fenomena ini. Dampak positif ini disebut spirit effect, sedangkan dampak negatif disebut puas effect. Berikut ini beberapa syarat efek dan
polarisasi ekonomi. Kreat efek atau dampak positif pembentukan pusat pertumbuhan bagi suatu negara. Misalkan bekerja bertambah, upah buruh semakin tinggi, bahan mentah dapat dipasarkan. Negatif bisa dilihat dari dampak di atas. Sebenarnya polarisasi ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi baik di pusat pertumbuhan maupun daerah sekitar. Lalu apa yang harus dilakukan untuk meminimalisir backward effect? Tadi dapat dilakukan pembatasan migrasi atau urbanisasi, pencegahan modal keluar dari daerah pinggiran, serta pembangunan di daerah pinggiran dan pedesaan. Teori tempat sentral. Menurut teori tempat sentral yang dikemukakan oleh Chris Taylor, tempat sentral merupakan pusat pasar untuk pertukaran barang dan jasa. Faktor lokasi sangat penting dalam pemasaran. Selain itu, antar tempat sentral akan saling bersaing satu sama lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.